kan tidak banyak-banyak mengajari tentang bagaimana beramal dengan cara menghafal hijab, menghafal ini. Cuman saya mengajari bagaimana konsep membidik dengan tepat. Baik itu pelurunya baik dari Pindad kayak Rusia, Amerika, nggak peduli, yang penting bisa membidik tepat. Biarpun pelurunya dari kacangan, gotri, tepat kena sasaran. Nah itu nanti. Itu Bu, mungkin la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Harus ada berserah diri kan. Islam itu maknanya berserah diri. Kita positif terus, kita belum mengenal Allah. Yang adanya ujungnya kalau kita laku positif terus, akhlakul karimah, tapi belum bisa dikatakan mengenal Allah. Kalau kita negatif terus, ketemunya dolim, kafir Pak. Durung iso mengenal Allah juga. Dari negatif terus, kalau ingin mengenal Allah ya harus bertobat, kembali ke titik nol. Namanya positif, harus dengan cara berserah diri baru kembali ke titik nol. Baru tidak pernah merasakan apa-apa ya. Nggak pernah merasakan kita mengejar pahala kalau positif, nggak pernah kita merasakan punya ilmu, nggak pernah merasakan punya apa-apa, baru bisa mengenal Allah dari titik subuhnya. Makanya hakikat manusia itu dari seonggok rasa yang dipunyai orang tua, rasa yang dipunyai bapak ibu, baru jadilah kita manusia yang disebut alam nasuh begini. Tapi kalau kita ingin mengetahui diri kita ya harus kita mengetahui azali kodim ya, kodimnya azali. Jadi 1 tahun mundur dari umur kita, nah kita seonggok yang belum bisa disebut subuh. Kalau kita mengerti subuhnya dari suatu materi, maka kita mengenal Allah. Kalau kita mengetahui diri kita, rasa kita yang sejati itu, baru kita mengenal siapa manusia. Dua-duanya itu potensi semua. Demikian akhirnya tercetak suatu hukum yang disebut pahala dan dosa. Karena letak pahala dan dosa berada pada la raiba fi hudal muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal petunjuk lil muttaqin. Jadi fihi ing dalamnya adanya dosa terkait dari keraguan itu kan. Aduh, ada keraguan itu. Tapi potensi ini kan kadang-kadang jadi landasan ukuran kita. Jikalau pas meskipun dia itu mancing di saat sholat Jumat, ya nggak ada dosa karena pas dia. Lari bafihi dalam muttaqin, bukan karena sesuatu gerak yang disebut ibadah rogo ya kan? Tapi karena sesuatu yang pas, yang berada pada landasan diri. Karena Allah menyatakan awalun wal akhiru wa dhahiru wal batin. Jadi awal dan akhir pada genggaman, juga ibadah dohir dan batin berada pada sisi Allah lah. Kita ini kan sering dohir jadi tidak mengetahui. Padahal misi kita kurang satu, wal batin, tasawuf, ibadah batin yang ditunggu. Nah, yang mengenal Allah dari sisi dalam itu tadi. Jadi proyek apapun ini sebetulnya mudah kok, nak tunggu sapi gitu tanpa tali. Kalau kita ngejar akhirannya mesti dunianya ikat. Ini dimana tolong darul akhirat, tujuannya memang negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, hanya saja dunia jangan kita lupakan. Jadi nak mbah-mbah awake dhewe ngomong biyen iku kliru. Nek wis kowe penak aja nglalekno akhirat le, iku kliru. Padahal kita tujuannya akhirat, ojo nglaleke dunya. Wah, iku dadi kita kliru. Padahal wala tansa nasibaka minad dunya, hanya saja dunia jangan kau lupakan. Lho kliru kuwi mbah-mbah dhewe biyen. Wis kowe wis penak, ojo lali sedekah, ojo lali salat, ojo nglaleke agama, iku kliru. Tandur pari yo gitu tan suket. Jabatan apapun juga seperti Pak ini itu adanya di dunia. Ya bukan landasan ukur sebagai tongkat Musa untuk ke akhirat. Menyibak laut, kenapa harus dengan tongkat Nabi Musa? Artinya kan harus ada perantara. Sama dengan kenapa tidak bisa dengan tangan untuk laut itu terbelah? Ya karena memang itu. Allah menyampaikan rezeki kita juga harus ada tongkatnya, yaitu usahamu apa, kerjamu apa. Nah itu akan disampaikan di situ dengan tongkat Musa, ibaratnya kan gitu. Sama dengan cincin Toat Sulaiman, kenapa harus dicium cincinnya? Itu bukan sirik, memang harus ada tongkatnya.
yang dikatakan mabrur itu dohir batin kan tahu kalau nggak berangkat haji di sana. Nah cuman yang dilihat cuman bentuk simbolis berupa batu kotak yang memang bukan itu Allah. Tetapi kalau simbolisnya itu kita ketahui sakti loh simbolis. Sama dengan bendera merah putih, kita hidup bukan di bendera merah putih, tetapi juga dihormati, bukan syirik. Diinjak aja di pasar kita jadi masalah itu. Sakti juga itu. Kalau dipisahkan antara merah dan putih diinjak nggak jadi masalah, tapi kalau disatukan jadi masalah coba. Kalau diinjak kita, simbolis juga. Padahal itu yang jahit orang gila aja lah. Monggo silakan siapa aja yang jahit asal disatukan. Simbolis biarpun Ka'bah sekalipun, biarpun kita ketahui bahwa nah, kalau ini berada di suatu pulau kita, terus kemudian bendera itu mancap di suatu rumah yang kita tidak mengenal orang tersebut, kita pasti tahu dengan simbolis ini. Biarpun tanpa kalimat dan bahasa, ini orang Indonesia ini. Pasti aku dapat petunjuk, pasti tahu karena simbolis itu kan. Ka'bah juga begitu, ada dua kan, Ka'bah yang di sana Mekal Mukarramah dengan Ka'bah yang ada di dalam hati kita. Fil alamina ina kami itu menyebabkan seluruh alam ini ada di kiblat kita, no. Nah, makanya disebut rahmatan lil alamin. Jadi sebetulnya derajat dan pangkat itu kita cetak sendiri. Saya kemarin kan mengucapkan ono Coroko. Iki ngajine rada Jawa-Jawaan. Oh iku ono ning durung dicipta, si ono. Mari ngono terus lenggono ki ono nganake, Pak. Nah, teko apa cipta rasa kaso. Kita nggak cipta, kadang-kadang mencipta sendiri. Seperti 20 tahun yang lalu loh. 20 tahun kita yang lalu itu sudah berada di mana nggak pernah ada. Adanya di sini ingatan kita. Kemudian karena kita mengingat semua, akhirnya terjadi apa yang kita lakukan sekarang ini, buah dari hasil pemikiran angan-angan kita kemarin. Apa salahnya kita nyipta sekarang dengan ciptaan yang kemarin itu? Kemarin kita nggak sengaja nyipta pun juga masih ada di ingatan loh, nggak pernah ada. Nah, sing tadi malam kita di sini ngomong ya, sudah nggak pernah ada yang tadi malam itu, adanya sekarang. Dan yang sekarang ini lah, nah, yang kemarin kemana? Yang kemarin itu sudah nggak pernah ada. Gus Samsun yang di sini malam kemarin itu sudah nggak pernah ada, adanya yang sekarang. Makanya Mbak, dunia kita cuma 3 itu tadi, kemarin, sekarang, dan besok itu milik kita. Kalau yang 7 hari ini milik jagat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Jawa cuma 5 yang milikannya. Rabu, Pon, Kliwon, Pahing, Legi, Wage, itu sudah. Juga bulan milik sana, Ramadan juga hari kelahirannya jagat itu Ramadan kita sedekahi ya. Sama hari kelahirannya Jawa, Anggoro Kasih, Selasa, Kliwon, Rabu, Legi, Kamis, Pahing. Lantas umat Islam juga disyariatkan untuk 12, 13, 14 hari kelahirannya Rasulullah, 12 Rabiul Awal. Baru hari kelahiran kita, kan kadang-kadang kita lupa menguasai kelahiran kita sendiri. Yang pasti jadi masalah. Nanti jadi masalah. Dan itu hidup berdampingan. Nah, solusinya yaitu Bu. Kalau memang dicari dari dalam diri kita nggak ketemu. Kita pernah minum di buminya tanah Jawa. Makan juga dari padinya yang dihasilkan tanah Jawa. Kesawaban kita dari tanah Jawa. Terus kemudian kita juga kencingin ini di tanah Jawa. Kita kotorin juga dari tanah Jawa dan kita tidur di tanah Jawa. Perhatikan di sini. Kalau kita cari di dalam diri nggak ada apa diri kita nempil kamukten di tanah Jawa. Kadang-kadang Ramadan kita lakukan. Tapi Ramadan yang ada di Jawa, Anggoro Kasih cuma 3 hari berdurasi 40 hari. Kadang kita lupakan. Padahal kita juga kelak akan mati dikubur di tanah Jawa juga. Pasti ada masalah dengan kita. Di mana di bumi ini. Jadi itu dah. Ada tirakat yang dilakukan diri kita, sedekah yang dilakukan diri kita. Ada yang harus dilakukan sedekahnya untuk bumi ini. Makanya kita dilahirkan oleh ibu itu 2, ibu rupa manusia yang dari bawah. Wa min hanugritukum tarotan ukhra, juga ibu yang kita akan dilahirkan, dibangkitkan di bumi ini juga. Maka aku bangkitkan di bumi ini juga. Kita jadi wali semua besok itu, jadi nggak perlu dia. Jadi itu jawabannya.
wong segudo tak ate gato. Cari wong Jawa kuwi bawa ke pantai, ambil semua perangkat perbekalan dari baju sampai celana, buang karena itu tradisinya sini, buang sial. Begitu kira-kira. Makanya kalau dicari kesalahan kita di sini, baru kita sungkem ke ibu yang sudah. Kalau sudah meninggal kita sungkemin apa? Mungkin ibu berdiri kan. Mau percaya tidak percaya, hukum itu tetap berlaku, hukum kausalitas. Kita yang mampu menerima ya gak usah terima. Coro tasawuf modern ya. Kayak begini. Bagaimanapun juga kita juga akan dikukus di sini. Maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa di bumi ini kupusakai orang-orang yang soleh. Barang ditandur mesti tukul ya Pak. Tandur pari, waktu pari, jagung juga jagung semua. Kalau seorang waliullah juga ditandur, tinggal pun juga jangan sawah bermakoro. Nanti tukul sawah, energi kadang sudah berani. Apa yang kurang? Yaitu tadi, ada bagian kita yang harus dibuang. Insya Allah lah nanti. Kabeh pun duwe Bekasi. Makanya Bekasi lu gue wong wali zikir iku ya petilasan jenenge wae tilas Bekasi. Nek Bekasi berkaromah. Tilase Gus Santo, artine Bekasi Gus Santo. Makanya limo-limone sebutane siji, kuburan gone wong mati, punden gone wong mati, keramat gone wong mati. Kesarian gone wong, sarine wong mati, petilasan. Limo itu sebutannya siji nih makome beda derajat. Demikian kita hidup, kadang dipakai gini. Sepeda motor itu kalau dibeli baru enak deh di mana-mana. Tapi kira-kira kalau setahun 2 tahun nggak diservis, ganti uli, jadi masalah sepeda itu. Ya namanya aja orang hidup, kadang dipakai untuk cari rezeki. Kadang dapat rezeki yang kurang benar, kadang dapat rezeki yang benar, kadang kurang sedekah, kadang cukup sedekah, kadang dipakai baik, kadang dipakai buruk. Namanya prosnel, gonta ganti terus itu perlu diservis, namanya dirawat, namanya diruat. Mau percaya monggo, nggak percaya memang itulah mekanisme kehidupan. Ada min dan plus, ada prosnel. Bagaimana kita naik ini tanpa menginjak rem, hanya kopling dan gas. Kalau kita menginjak mengawali susah, mundur juga ada masalah, terlalu maju juga ada masalah. Harus bisa menyeimbangkan ini antara ini. Harus bisa menyeimbangkan. Ada saya tadi di bel kan, kurang. Semuanya kan bisa dicari. Yang namanya orang menservis ya hidup. Elemen-elemen itu kabeh kuwi delok aku di sini jelimet apa dicelok kurangnya apa itu. Itu tadi, kalau jagatnya kita ini tidak ketahuan, maka jagat agengnya pasti ketahuan. Kita cuma ada makro dan mikrokosmos ya, antara alam zahir diri kita yang sudah gatuk antara pendohiran dengan batin, kemudian disebut alam zahir, kemudian bersatunya alam zahir dan alam batin ini, alam dohir dan alam batin ini disebut alam zahir, mikrokosmos. Kemudian disebutlah tahalli, kemudian taholli, antara alam zahir gatuk karo alam kibir, jagat iki mau, itu disebut taholli. Nah, setelah kita menyatu dengan alam ini baru disebut tarjali, mengatu dengan sifat Tuhan. Ya, konsepnya ilmiah dulu yang kita jelaskan, kemudian alamiahnya bagaimana, baru ilahiyah kita bahas. Ketemu nanti ke sini. Jadi itulah yang ketemu dan disatukan. Anda kan wujud penyerahan. Positif terus, kalau kita mengenal Allah tidak cukup, kita hanya bisa mengenal akhlak. Begitu. Makanya orang Jawa lebih mengenal spesifik ya sembahyang rogo.
badan ini kalau dibikin ruku, sujud hanya simbolis-simbolis juga. Kenapa sih ya Rasul kok ada berdiri, ruku, sujud dan duduk? Oh karena anasir ini sama dengan anasir, kita bagian dari alam semesta kok Pak. Berdiri lambang amoro, ruku lambang sufia, sujud lambang mutmainah, duduk lambang luama. Anasir api, angin, air, dan tanah. Yang mana ada di dalam dirimu itu kan cuma simbolis saja supaya Rasulullah ini memancing kita untuk bertanya, karena man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Di dalam dirimu ada itu kan cuma itu. Yang bertanya sama Allah ini nanti, karena sesungguhnya Allah lebih dekat dari urat lehermu, sebetulnya nggak jauh-jauh sih. La tudriku labsaru wa wujudku labsaru. Bahkan kamu tak akan mampu melihat aku, kata Allah, tapi aku bisa melihat dari apa yang kau lihat. Sebetulnya Allah sendiri, kita sendiri nggak punya hak untuk melihat kok. Nah itu wujud penyatuannya. Kadang-kadang ada yang diserahkan. Kalau bisa apa yang kita sukai. Bahkan Allah kadang-kadang cuman menyatakan begini loh Bu. Apa ya, kalau kau lebih mencintai aku, kurbankan apa yang kau cintai sebelumnya. Saking Nabi Ibrahim saking mencintai Allah, dia kelupaan dia mencintai Nabi Ismail yang masih kecil. Kata Allah, kurbankan jur basuki bobobeo, kalau kau lebih mencintai aku, kurbankan apa yang kau cintai. Hingga terbesit pikiran untuk menyembelih sang anak tadi. Artinya diberi batasan puasa. Sekali-sekali tak akan nyampe darah dan daging kurban kepada, tetapi wujud ikhlas dan tulus itu yang nyampe, yang akan dibaca Allah nanti untuk sarana mengabulkan kita. Kadang jadi ini wong Jawa gini Bu, ajine raga teko busana, ajine ati teko lati. Berbeda. Busana apa sih sekiranya yang dimiliki Pak Afrian yang paling disukai? Serahkan. Apalah. Ya karena ilmu gato begitu. Doa semua itu hanya hiasan aja, saya katakan tadi. Saya tidak sedang mengajari kalian. Baik doanya dari kiai Anda yang dulu-dulu, Ustaz, itu nggak masalah. Tapi yang diajarkan di sini kan bagaimana tepat menimbang. Kalau biarpun peluru dari manapun juga nggak masalah. Doa-doa itu kan cuma peluru aja. Seorang wali aja dengan Bismillahirrahmanirrahim aja batu jadi emas kok. Nggak masalah, nggak rumit-rumit kok. Doa akasa, apapun dibaca nggak rumit-rumit kok, hanya sepele. Begitu. Demikian kalau orang yang ahli surga, sebetulnya ilmu tasawuf rasa ini sudah merasakan. Seperti sebetulnya sebelum kita mengicipi jeruk ya. Jeruk lagi diuncai itu sudah kecut. Kami itu kecut loh Ton. Katanya Allah, mukulatul lilawatin, si Allah berbeda dengan makhluknya. Cara menyampaikan bukan lewat suatu ucapan, kalimat maupun suara, tapi kecut loh. Kalau kita icipi kecut temenan. Kalau orang yang ahli surga sebetulnya dia merasakan bahwa dirinya itu ahli surga. Sebelum karso itu, akhirnya terjadilah cipta rosolan karso, nyipto sendiri dengan rasa kita, kemudian karso kehendak itu akan turun. Seperti Bapak ini, sebetulnya mau jadi seorang pejabat atau tidak itu punya rasa loh. Seperti ngocei jeruk itu tadi. Nah yang saya bangun rasanya dulu. Nggak bisa. Kasunyatan mutmainah itu pasti merasakan. Jika lo belum terjadi itu ada suatu laroi bafi, keraguan di dalamnya, itu pun juga rasa. Rasa apa keraguan? Padahal laroi bafi jangan sampai ada keraguan. Begitu dia tidak ragu-ragu, dia menyimpulkan batasannya. Kalau jeruk ini kecut, maka kalau dicipi kecut betul. Tapi dengan kita belum noleh ban saat naik sepeda motor, tapi kalau sudah oling dia menyatakan bahwasanya, ini kempes.
Lucunya lagi kalau manusia kan begitu turun dia pencet itu ban, karena memang manusia tempatnya gak percoyoan. Ternyata kempes betul. Sebetulnya dia sudah merasakan bahwasanya ini ban kempes. Ini sebelum pencet loh, bahkan sebelum melihat ban. Nah, saya kembalikan sama Pak ini. Sebelum jadi pejabat sih dari sini kenapa? Ada rasa dia. Itu jeruk itu tadi, jeruk digocek. Ada yang lebih sensitif lagi, ditunjukkan belimbing hulu. Belum dia apa-apain juga, itu lebih sensitif lagi. Masih sensitif meneh, lagi diceritani, aku duwe belimbing hulu. Mulu kecup meneh, wah ada yang sensitif itu. Demikian dengan kehidupan, kematian pun dia merasakan loh. Kapan dia mau mati harusnya merasakan, karena semua itu dipasang-pasangkan sama Allah. Kalau kita itu pasangan laki perempuan siang malam, baik dan buruk, semua itu dipasang-pasangkan karena itu konteks kehidupan. Demikian dengan kematian, kehidupan dan kematian itu dipasangkan. Nah, kalau Anda itu lahir di dunia tidak bisa memilih, mestinya matinya harus bisa memilih. Jadi masalah kalau nggak bisa memilih, belum ketemu jodohnya, itu masih terjebak alam nafsu. Jadi masalah. Karena konteksnya itu, Romo Warsito tahu, siapa tahu kematian kok, orang wali-wali kita pun juga mengetahui kok tentang kematian. Dia terasa, bahkan mbah kita sebelum meninggal ya bersih-bersih dulu, katanya ada yang cerita, duduk di sini. Sebentar lagi tamu banyak kan. Nah kenapa? Karena kita nggak pernah belajar konteks antara rezeki, jodoh, dan maut mati itu satu rangkaian. Kita cuma disuruh niteni kok. Ilmu itu dicari dengan puasa tirakan, nggak mampu kalau rasa kita itu nggak nyambung itu, karena rasa kita ini nyambung ini nanti, jadi kita bisa memprediksi bahwa saya ini harus jadi, saya ini ahli surga. Jadi masalah kalau kita nggak masuk surga. Mbah Baya wae dhewe iki asline swarga Bapak Adem itu. Saya tadaburkan kemarin, saya punya anak 10, rumahnya sini. Kalau dia main, pulangnya ke sini. Jadi ada masalah sih kalau anak saya salah satunya tidak pulang. Ada apa? Mestinya kita hidup di dunia, pulangnya ke surga nggak ada. Allah jadi nggak adil kalau ada manusia yang diciptakan masuk neraka, nggak adil. Semuanya itu surga. Nyatanya bayi waktu lahir itu fitrah. Mati pun juga surga. Nah, kita ada masalah. Jadi Allah tidak ada mentakdirkan kita mati bunuh diri, mati kecelakaan, bahkan mati kafir. Nggak ada. Makanya jadi nggak adil. Sebagaimana kita hambanya semua umat Nabi Muhammad, terus ada yang mati kafir, mati setelah takdir. Takdir jalan itu kan setelah nasib. Yang takdir nggak bisa dirubah. Takdir mati pasti. Tetapi yang bisa dirubah nasib. Di mana di dalam takdir mati itu pasti, cuman nasib inilah Allah merubah nasib suatu umat jika umat tersebut mau merubahnya. Nah, di dalam takdir kematian ini ada 3 nasib ini. Di mana kau mati, kapan kau mati, seperti apa mati. Nah, ini yang bisa dirubah dengan doa. Demikian halnya dengan urusan dunia. Ada yang ngejar dari rezeki, otomatis pangkat derajat dengan wanita, gambaran kenikmatan dunia pasti dia dapatkan. Nah, ada yang berawal dengan derajat yang dia sentuh, ya pasti akan mengikuti wanita, yaitu kenikmatan dunia dengan harta, pasti ngikuti. Nah, ini ulama yang bisa. Ulama kadang cari derajat tidak bisa, cari rezeki juga nggak bisa, terbatas karena dia sing hidupi Quran terus. Nah, dia golek rabi ini. Yo pasti ngikuti wong padai. Masa begitu Gus? Ya karena yang sering mencoba itu yang dapat. Nah, kalau kita nggak berani di situ karena ada hijab atau pengetahuan dari ilmu ini yang dibatasi, hingga kadang ada hijab ketakutan dan lain sebagainya, itu nggak perlu dibahas karena sesuai makom kita.
Nah, di sinilah kadang rezeki kalau dibahas tentang sirgamali ada beberapa untean. Kadang derajat kalau dibahas ada beberapa untean. Hingga kadang kita menemukan saling keterkaitan di antara ketiga-tiganya ini supaya bisa goal dalam konteks rezeki bagaimana yang dicari. Anda mencari rezeki dari konteks kerja, dapat proyek dan lain sebagainya. Nah, ada yang dicari dari derajat juga yang tujuannya juga begitu, mengukir di dunia ini untuk diwasilai sebagai landasan orang yang pernah berjasa di dalam suatu daerah ataupun wilayah, yang mana nanti akan dibawa kemuliaannya ke sana sama. Makanya didampingilah ulama wal umaro. Jadi biarpun ada umaro sekelas apapun, presiden, gubernur, bupati, menteri, segala pun juga harus ada ulama yang mendampinginya supaya untuk tahap pendinginan itu untuk itulah kecerdasan spiritualitas, emosional dan intelektualitas memang dibutuhkan, tetapi spiritualitas jangan ditinggalkan karena untuk ngerem diri kita. Hitler hebat, intelektual dan emosionalnya hebat, dari kopral dia bisa menjadi konselir, tetapi dia meninggalkan satu kecerdasan spiritualitas. Wah, bayangkan 6 juta orang dalam sehari amblas. Karena rasa kasihan tidak pernah ada, karena nggak ada pendamping. Semuanya harus ada pendamping. Nah, disinilah kadang konteks-konteks ini, cokro manggilingan ini dibutuhkan kan untuk bisa menempatkan waktu supaya lebih sinkron, supaya lebih sinkron dan lebih selamat di situ.